Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini saya bersama dengan Bapak Slamet Sugianto, Ketua MGMP Matematika SMP Wilayah Jember Barat. Beliau juga menjadi guru penggerak Angkatan 3, pengajar praktik Angkatan 8 dan 10. Selamat datang Bapak di Siniar On Piwan. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Yang penting sehat ya. Ya. Saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan Siniar On Piwan. Saya dengar-dengar Bapak ini sering mengikuti komunitas-komunitas belajar ya? Nggih, iya. Kalau boleh tahu komunitas-komunitas apa yang sering Bapak ikuti? Yang pertama, tiap hari Kamis ini kan biasanya kegiatannya MGMP. Ini pasti sudah komunitas MGMP. Yang kedua ada namanya Kembang Kopi. Ini kan 1 bulan sekali itu yang diselenggarakan oleh BKSDM di situ. Komunitas belajar yang berikutnya mungkin yang sering saya ikuti adalah Forum Komunikasi Ketua-Ketua MGMP yang disingkat dengan FKN. Nah, di situ saya sebagai anggota kalau di situ. Keren sekali Bapak ini, padahal di usianya yang sudah tidak muda lagi, Bapak semangat sekali mencari pengetahuan yang pas. Alhamdulillah. Iya. Saya ingin bertanya nih Pak, apa itu MGMP Matematika SMP di wilayah Jember Barat? Kalau sekarang MGMP itu kan disebut komunitas belajar juga. Jadi MGMP itu kan singkatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang mana di situ tergabung komunitas dari guru-guru yang mata pelajarnya sama. Nah, kebetulan saya mata pelajarnya matematika, jadi tergabung di MGMP Matematika wilayah Matematika SMP wilayah Barat. Kebetulan saya sebagai ketuanya. Oke. Tujuan forum ini tuh untuk apa? Banyak sebetulnya. Jadi tujuan utamanya yang pertama adalah meningkatkan segi keprofesionalismenya sebagai guru. Yaitu yang terpenting. Jadi yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan pembelajarannya yang di kelas. Ya, di situ kan ada semacam pelatihan, ada semacam diklat. Kemudian juga tidak sering juga kita menghadirkan narasumber dari luar, yaitu mungkin dosen dari UNED, dari mana itu, supaya apa? Pribadi kita sebagai guru tuh bisa lebih meningkat. Cara mengajarnya, baik cara mengajarnya, cara mengakses penilaian dari siswanya. Yang terpenting bahwasanya komunitas itu bertujuan untuk kebaikan kita. Karena di situ juga mewadai juga di MGB itu bagaimana kita mendapatkan praktek-praktek baik yang sudah dimiliki oleh masing-masing peserta. Oh, ternyata banyak sekali ya tujuannya. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya tugas dan peran MGMP Matematika dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah itu apa, Bapak? Diulangi? Sebenarnya tugas dan peran matematika dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah itu apa? Ya, salah satunya kita mulai sebagai guru itu kan ada, kalau adik ini mau mengendarai sepeda motor itu kan harus memiliki SIM ya. Ya. Kalau di guru juga sama SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengajar. Oh, bukan mengemudi lagi. Tidak. Jadi artinya sebelum kita mengajar tentu kita bisa membuat sebuah perencanaan yang kita sebut dengan perencanaan pembelajaran. Di situ tertuang kegiatan yang harus kita laksanakan sebelum kita mengajar. Kita harus punya, kalau dulu namanya modul ajar, sebelumnya namanya RPP, ya kan, perencanaan pembelajaran. Hari ini kita singkat perencanaan pembelajaran. Di situ ada tujuan, ada kerangka pembelajaran yang termuat itu kerangka pedagogiknya dan sebagainya. Yang mana bertujuan bagaimana di dalam mengajar nanti siswa itu lebih bermakna lagi. Oke. Selama menjadi guru MTK, pengalaman paling berkesan apa yang Bapak rasakan saat mengikuti komunitas-komunitas belajar yang tadi itu? Hal utama yang saya rasakan, saya menginjak usia mendekati purna gitu ya. Karena usia saya sudah lebih dari 55 tahun. Saya merasakan ada semacam kebahagiaan kalau saya bisa
menuangkan praktek baik yang sudah saya lakukan, berbagi praktek baik dengan para anggota. Karena apa? Kalau praktek baik itu ternyata bisa bermanfaat bagi mereka, itulah sesuatu penghargaan yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang. Oke. Nah ya, jadi praktek baik itu kita hidup seharusnya kan harus bisa banyak memberi manfaat bagi orang lain, kan gitu ya, selain untuk diri kita sendiri. Dengan demikian saya terpacu bersemangat di usia saya yang seperti ini, saya ingin berbagi banyak kepada mereka yang termasuk anggota MGMP yang sekarang. Keren sekali. Oke. Saat ini zaman sudah sangat berkembang kan? Oke. Banyak sekali topik-topik tentang AI atau yang sering disebut kecerdasan artifisial. Oke. Bagaimana menurut Bapak tentang kaitan pembelajaran matematika dan AI ini di sekolah? Sebetulnya AI itu bukan barang tabu. Seperti mata pisau. Sekali pisau itu dimanfaatkan untuk di dapur, saya yakin akan lebih bermanfaat. Ya. Kalau pisau itu kita manfaatkan dengan cara yang tidak baik, ya tentu saja berhadapan dengan segi hukum. Oh, Ya kan gitu ya, saya Ya. tidak perlu menjelaskannya. Baik. Sama halnya dengan AI. AI itu seperti mata pisau. Kalau dia bisa bermanfaat untuk dirinya, yaitu bagaimana AI itu membantu kita. AI itu asisten kita. Ya. Asisten kita. Bukan AI itu adalah semacam guru kita. Salah. AI itu jadikan semacam asisten yang mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh AI. Maka dari itu adik kalau misalkan menggunakan AI, banyak sekarang soal kita foto, cekrek di Gemini sudah keluar jawabannya. Ya. Bukan itu tujuan kita. Jadi pembelajaran yang utama itu sebagai guru yang dinilai sekarang menitik beratkan pada proses pembelajaran, bukan berbasis hasil. Kalau guru itu masih berbasis hasil, ini berarti guru itu belum bisa mengupdate, mengikuti perkembangan zaman. Hari ini guru harus bisa menilai anak didiknya itu berbasis proses. Nah, AI tentu saja diperlukan oleh semua kalangan. Baik saya pun sebagai guru sering saya menggunakan AI. Kenapa? Dengan kecepatan teknologinya, AI itu sangat sekali membantu kita. Ya kan, harusnya saya kerjakan dalam waktu 2 minggu, seminggu, sehari, ya. Dengan AI kita bisa mencapai 2 menit selesai. Iya benar. Ya, jadi adik kalau misalkan nanti menggunakan AI harus bisa memilah-milah kapan saya harus menggunakan Iya. AI. Gih. Boleh tahu gak nih Bapak, mengapa Bapak memilih untuk menjadi guru matematika? Padahal menurut saya matematika itu sulit Bapak. Justru mata pelajaran yang pasti-pasti saja itu adalah matematika. Sederhananya gitu. 1 tambah 1 berapa? 2. Tidak ada alasan lagi kan? Nggak ada alasan lagi. Matematika itu simple, ya kan? Di setiap kehidupan, bahkan ada peribahasa matematika itu induk dari segala ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kadang bermatematika itu berprinsip pada berkeadilan. Contoh persamaan linear, ya kan? Untuk menyelesaikan persamaan linear harus ruas kiri dan ruas kanan, apakah dia dibagi atau dikali atau ditambah atau dikurangi, ya kan? Semuanya itu berprinsip keadilan. Terus kemudian matematika itu adalah hitungan yang pasti, bukan hitungan yang mungkin, ya kan? Kecuali materi tentang probabilitas, ya, teori kemungkinan. Hal yang menarik saya menjadi guru matematika karena dulu waktu saya muda itu matematika adalah banyak peluang. Contoh, dulu itu ngelesi, ya kan, kalau ngelesi anak itu kan tentu saja kan membayar. Ya, ilmu saya. Jadi saya ngelesi sebelum jadi guru. Bahkan saya SMA kelas 2 itu sudah ngelesi. Karena yang saya saya tuangkan, saya aktualisasikan karena kemampuan saya di bidang matematika. Matematika itu indah, matematika itu menarik, kan gitu. Nggih. Lalu pesan atau motivasi Bapak nih untuk kami para siswa remaja SMP
agar lebih semangat untuk belajar matematika. Gimana itu? Gini, matematika itu banyak membantu dalam setiap kehidupan. Adik mau belanja di pasar tentu menggunakan matematika. Dimanapun adik belajar tentang materi tentang IPA, ya kan banyak melibatkan matematika. Artinya matematika itu jangan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Kita pandang matematika itu adalah sesuatu yang sederhana. Karena kesederhanaan matematika sebenarnya bermatematika itu tidaklah sulit. Justru kalau adik ini mengalami sebuah kesulitan, buatlah sesuatu yang sulit itu menjadi sebuah tantangan. Pasti adik ini akan mendapatkan sebuah sesuatu yang menarik, bahwa matematika itu betul-betul menantang. Bukan sesuatu yang perlu kita hindari. Dimanapun kalian berada, pasti harus pinter bermatematika. Oke, ini pasti saya harus ingat ini. Oke, terima kasih untuk Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya tanya-tanya di Siniar on P1. Terima kasih pemirsa, sampai sini sudah podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.